Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa KMRTP yang saya cintai, pada hari ini saya memberikan kuliah walaupun singkat, tapi ini kelanjutan dari kuliah sebelumnya, di mana penulisan naskah ini kita perlu mengetahui karena seorang reporter harus bisa meliput ya berita dan bisa menulis serta mengedit sebuah acara. Hari ini judulnya sederhana, pengemasan berita untuk televisi. Ya, jadi pada hari ini reporter perlu mengetahui bentuk-bentuk berita audiovisual serta cara penulisannya. Jadi bentuk-bentuk berita audiovisual yang dimunculkan di layar kaca itu ada bermacam-macam bentuk, ya, ada VO, ada short dan sebagainya. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman reporter bersama penulisannya, karena gaya penulisannya ini punya pengalaman masing-masing seorang reporter berdasarkan di lapangan gitu. Karena reporter harus biasa menulis sebuah berita dalam bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan program. Jadi dalam program acara berita televisi, seorang reporter sudah harus menguasai dalam bentuk-bentuk yang berbeda ya antara program yang satu dengan program yang lain, karena ini dilandasi oleh format programnya tadi, program berita sesuai dengan angle-nya ya. Ada beberapa bentuk penayangan berita untuk televisi ya. Yang kita ketahui selama ini pernah saya berikan kepada teman-teman mahasiswa ya. Satu bentuknya reader, berita lengkap ya yang dibacakan pembawa berita tanpa menggunakan gambar. Ya, ini karena ini gerakan yang cepat. Biasanya untuk breaking news ya. Breaking news ini di mana beritanya telah didapati mungkin baik lewat telepon atau lewat internet, namun gambarnya masih belum mendapatkan. Mungkin karena ini sebuah peristiwa yang mendadak ya, dan itu penting segera harus dilaporkan kepada penonton televisi ya, supaya segera diketahui peristiwanya. Berita ini akan di follow up dengan berita yang lebih lengkap di lain waktu atau kelanjutan beritanya nanti akan ada gitu. Nah, misalnya suatu musibah, suatu peristiwa yang sudah pasti beritanya itu kebenarannya, namun kita belum bisa mendapatkan gambar, maka ini segera dilaporkan kepada pihak penonton secara luas gitu. Gunakan reader hanya dalam kasus-kasus tertentu ya saja, seperti musibah ya, misalnya pesawat jatuh kayak Sriwijaya Air, misalnya ada kecelakaan lalu lintas di Cipali, misalnya ada gunung meletus dan bencana alam yang lain, misalnya musibah longsor, tebing dan sebagainya. Nah, ini hanya digunakan kasus-kasus tertentu seperti musibah ini. Nah, berita yang bersifat stop press ya, artinya sangat penting dan mendadak ya. Stop press dan hard news ya. Karena berita yang tidak ada gambar sama sekali sulit untuk diikuti oleh pemirsa ya, tanpa kejelasan dari si pembuat berita. Nah, teman-teman mahasiswa perlu mengetahui, dan karena itu hanya dibacakan angkur tanpa gambar. Maksimum durasi reader ini adalah 30 detik, jadi sangat singkat ya, setengah menit, tapi harus nyampe intinya pada penonton televisi ya. Jadi
mahasiswa memahami. Yang kedua, ada bentuk yang disebut sound on tape. Ya. Berita lengkap yang dibacakan pembawa berita dan menggunakan suara atau cuplikan wawancara di dalamnya. Ya, misalnya beritanya sudah lengkap dibacakan pembawa berita dan menggunakan suara atau cuplikan wawancara di dalamnya terhadap mungkin saksi mata dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dimengerti oleh teman-teman mahasiswa ya. Ini bentuk berita yang paling sering digunakan karena merupakan kombinasi antara audio, suara, dan visual gambarnya. Misalnya berita mengenai sebuah kejadian bias disusul dengan wawancara atau soundbite dengan beberapa orang yang mengenal tanggapan mereka atas kejadian tersebut. Misalnya tokoh masyarakat, orang yang mengetahui kejadian. Ini dalam sound on tape ini memang harus kita sampaikan kepada penonton supaya tidak mengagetkan gitu ya. Berita mengenai keramaian, protes bias diikuti dengan cuplikan direct sound orang-orang yang sedang protes. Jadi mengenai kerumunan keramaian atau misalnya demo protes ini diikuti dengan cuplikan-cuplikan direct sound-nya ya. Ya, mungkin suara-suara yang bisa memperkuat yang sedang terjadi gitu ya. Yang ketiga perlu teman-teman pahami voice over, VO. Voice over ini dalam pemberitaannya berita lengkap yang dibawakan pembawa berita dan menggunakan gambar serta natural sound yang telah diedit khusus untuk itu ya. Jadi usaha supaya gambar sesuai dengan narasi yang dibacakan ya. Karena narasi itu melengkapi ya, punya kekuatan ya, punya kekuatan membackup sebuah peristiwa ya. Maka usahakan supaya gambarnya itu sesuai gitu, sesuai narasi yang dibacakan gitu. Ya, dalam gambar serta natural sound ini telah diedit khusus karena untuk supaya memperjelas apa yang sedang terjadi ya. Karena harus dibacakan maksimum durasinya VO itu bisa 1 menit ya. Jadi ini untuk supaya mahasiswa memahami ya bentuk-bentuk berita yang Bapak katakan tadi ya, supaya nanti di mana kalian terjun di lapangan ya, tidak ragu lagi ini program apa, berita apa dan sebagainya ya. Yang keempat, kombinasi voice over dan short and tape ya. Ini bentuk berita yang paling umum digunakan, paling banyak digunakan ya di setiap saat gitu dalam media cetak. Berita-berita semacam ini adalah yang muncul pada halaman pertama, karena halaman pertama adalah di samping menarik ya pembaca ya, karena ini merupakan intro ya, yaitu awal sebuah permasalahan, yaitu berita-berita hangat dan aktual yang bertopang pada pembeberan fakta kejadian. Misalnya setelah diadakan penelitian ya, analisa ya, maka terbongkarlah suatu permasalahan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh penonton. Nah, jadi aktual bertopang pada pembeberannya fakta kejadian. Ini perlu hati-hati dalam menyusun sebuah pemberitaan. Reporter juga harus bias menulis beritanya untuk dijadikan voice over maupun short on tape ya. Jadi karena ini merupakan suatu pemberitaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas karena menyangkut kepentingan umum misalnya ya. Yang kelima, paket reporter.
di dalam media cetak, paket reporter itu berfungsi sebagai berita yang ditulis dengan nama reporternya, by lead ya. Jadi kedetilan ya sinkronisasi lebih detail karena ini dengan nama reporternya ya. Atau artikel yang memiliki angle atau sudut pandang bagi penulis ya. Tetapi bukan kolom opini ya. Jadi paket-paket reporter bias berdasarkan berita yang hangat atau news feature ya. Dan feature, lihat definisi-definisi ini di lain tempat kan. Jadi misalnya artikel yang memang sangat menarik ya, atau ditindaklanjuti sebuah feature ya, feature yang memang sudah dikemas dalam suatu program untuk diberitakan selanjutnya. Ini perlu teman-teman mahasiswa mengetahui semua ya. Dari segi bentuk, berita ini diedit dan dibacakan oleh reporter sebagai berita lengkap dan yang berisi shot on tape, voice over, serta on camera. On camera reporter ya. Maksimum durasi paket reporter ini adalah 2,5 menit. Jadi bisa mengutarakan kejadian di samping memperlihatkan ketangkasan, keterampilan seorang reporter dalam mengungkap sebuah masalah-masalah yang ada di lapangan. Nah, ini nanti menjadi sebuah praktek teman-teman mahasiswa kalau terjun ke dunia kewartawanannya, bagaimana menulisnya, bagaimana menyusunnya ya, supaya teman-teman memperhatikan gitu ya. Perlu Pak Ardhito sampaikan bahwa di dalam dunia media, peran dan tujuan paket reporter dalam program berita. Paket reporter karena dibawakan dan dibacakan oleh reporter dan bukan anchor. Jadi seorang reporter yang membacakan dari tempat kejadian perkara TKP-nya ya. Jadi karena dibacakan oleh reporter dan bukan anchor yang ada dalam studio ya, atau pembaca berita, memiliki peran khusus dalam sebuah program berita ya. Contoh penggunaan paket reporter yang paling sering adalah anchor membacakan VO atau shot mengenai suatu kejadian dengan segala faktanya ya. Nah, ini penggunaan paket reporter ini umumnya setelah dibacakan oleh anchor ya, voice over-nya, shot on tape-nya mengenai suatu kejadian dari segala faktanya, ini akan memperjelas sebuah peristiwa di lapangan. Nah, kemudian disusul dengan paket reporter mengenai masalah tersebut. Jadi secara lebih mendalam dan analitis tergantung dari kejelian daya observasi reporter di lapangan. Jadi reporter di lapangan itu memang sudah setelah mengadakan observasi ya, pendekatan penelitian di tempat kejadian, itu merupakan suatu pendukung dalam nanti menguji sebuah peristiwa dan dilaporkan secara langsung oleh masyarakat secara luas. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Oleh sebab itu, keterampilan serta kepintaran seorang reporter sangat tercermin ya dalam paket-paket yang dibuat. Ini mendasari pengalaman. Makin banyak meliput suatu peristiwa ya, suatu kejadian dimanapun berada, ini akan menambah pengalaman seorang reporter ya. Menambah pengalaman, di sini terlihat bagaimana seorang reporter itu mampu menguasai lapangan serta masalahnya ya. Kalau sudah terbiasa, terdidik melihat sebuah peristiwa di lapangan ya, ini akan kelihatan gitu. Bagaimana seorang reporter ini menguasai lapangan ya.
menguasai masalahnya, ya, apa yang terjadi itu. Sejauh mana ia dapat mengambil sudut pandang atau angle yang menarik, ya, orisinil, dan bukan hanya mengutip dari koran atau media lain. Jadi berdasarkan observasi tadilah seorang reporter itu akan memilih, ya, memilih sudut pandang, angle yang paling menarik, baik gambar maupun penulisannya untuk diketahui secara luas kepada masyarakat, ya. Atau pernyataan-pernyataan pejabat saja. Dan daya analisanya dalam membeberkan kesimpulan terhadap kejadian dengan tajam, gitu ya. Karena mereka mengalami, mengikuti, ya, apa yang terjadi di lapangan, dan selalu mengikuti perkembangan berdasarkan apa yang pernah dialami, dan itu menjadikan pernyataan, ya, analisanya dalam memberikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa, ya. Selanjutnya, oleh sebab itu teman-teman mahasiswa, ya, perlu mencermati, ya, berita ini selalu didahului dengan introduction, ya, awal pembukaan, ya, awal sebuah informasi peristiwa yang menarik, yang punya rasa ingin tahunya seorang penonton, ya, masyarakat atau audiens itu lebih tinggi. Sebetulnya apa yang yang sedang dan yang terjadi. Nah, ini supaya teman-teman ingat bahwa curiosity satisfaction itu, ya, bahwa rasa penasaran, rasa keingintahuan penonton itu sangat tinggi melihat apa yang disodorkan oleh pemberitaan tadi, ya, dalam sebuah anchor, ya, ya, lead in, ya, lihat definisi ini, ya, menyusun, ya, lead in ini di lain tempat, ya, serta penyebutan nama reporter atau koresponden yang menyusun berita tersebut ini memberikan kontribusi terhadap media stasiun televisi bahwa akan naik ratingnya dari seorang reporter atau koresponden yang mengirim sebuah pemberitaan. Ini ditunggu-tunggu karena ini menjadikan sebuah prestasi bagi media televisi. Karena paket reporter merupakan hasil karya reporter yang bersangkutan selama dia meliput di lapangan, ya. Jadi perlu mahasiswa ketahui. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Tak lupa Pak Harjito mengingatkan jangan lupa absen, karena absen sebagai kontrol dari BAA tentang keaktifan teman-teman mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Sebelum kita akhiri, kepada mahasiswa, moga-moga nanti setelah COVID-19 ini bisa dilalui, kita bisa bertatap muka dengan mempraktekkan bagaimana menulis sebuah berita, bagaimana menulis sebuah karya film, sinetron, bagaimana menulis sebuah acara feature, acara talk show, dan sebagainya. Ya, kita tunggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.